Cerita diawali dengan memperlihatkan seorang kakek alias Abah tidak pakai Zeus yang hidup sebatang kara. Dia terlihat sedang memotong-motong daging careh untuk dibawa ke gudang penyimpanan, tepatnya gudang nomor 36 yang hal itu bisa kita lihat dari nomor yang tertera pada kunci yang dimilikinya. Namun terjadi insiden tak terduga ketika hulu carehnya jatuh dan si Abah mencoba untuk menggapainya. Beliau tiba-tiba mengalami serangan jantung yang membuatnya pupus saat itu juga. Dan kisah akan berfokus pada seorang om-om pertengahan umur bernama Samsul, tapi biasa dipanggil Sam. Dia adalah seorang pria luntang-lantung yang tidak punya pekerjaan tetap dan hanya mengandalkan pendapatan dari membeli dan menjual kembali barang-barang bekas dan antik yang dibelinya dari gudang 24 jam alias tempat penyewaan gudang penyimpanan khusus untuk orang-orang yang tidak punya gudang pribadi di rumahnya. Perlu Anda ketahui bahwa biasanya orang akan meninggalkan gudang mereka karena 3 alasan, yaitu cerai, hutang, atau kematian, sehingga pihak manajemen gudang 24 jam ini akan melelang gudang tersebut apabila tidak ada konfirmasi lebih lanjut dari si pemilik yang terkait. You're in the Gold Coast. For new faces, that's long-term rentals. We're short and sweet today, starting with lot 36. Dan ya, gudang yang saat ini akan dilelang adalah gudang nomor 36 milik si Abah yang kita lihat tadi di awal, di mana si pengelola melelangnya kepada para pembeli yang salah satunya orang yang beruntung tersebut adalah Sam yang berani membelinya dengan harga $400 atau setara 6 juta rupiah yang didapatkannya dari pinjaman online. On the block we started with 50. 50 goes, 50 goes. We got $50, 100. Routing out the competition to the shy man with the deep pockets. Tak muluk-muluk, Sam hanya berharap barang-barang milik si Abah yang ada di dalam gudang setidaknya bisa dijual dengan harga 2 kali lipat dari 6 juta rupiah yang digelontorkannya, yang mana saat sedang berada di kantor untuk mengurus administrasi, Sam lagi-lagi dihubungi oleh pihak debt collector agar segera membayar semua hutangnya yang jatuh tempo. I'm here to make money, to pay you. I want my money now. I'll cut you a check for the unit. The fuck out of here. A check. Setelah membereskan administrasi, si pengelola memberitahu tentang asal-usul si Abah pemilik gudang nomor 36 ini bahwa beliau sudah menyewa gudang ini sejak awal buka, yaitu tahun 1945, di mana si pengelola cukup penasaran dengan apa yang dilakukan oleh si Abah ketika dia melakukan ritual loncat pocong sebelum masuk ke dalam, dan selama puluhan tahun si Abah hampir setiap hari memeriksa gudangnya dengan membawa sesuatu di dalam tasnya dan keluar dengan tas yang sudah kosong yang mungkin saja isinya sangat berharga yang barangkali akan membuat Sam untung besar. Anyway, something special in there for him to check on it like this. Here's the hopping again. He drops something in there every day for decades. For your lot 36. Enjoy. Ketika Sam keluar untuk mengambil tas di dalam mobil, dia tak sengaja berpapasan dengan seorang wanita tua bernama Amelia yang ternyata adalah kerabat dekat si Abah yang bermaksud untuk membayar keterlambatan uang sewa gudang nomor 36-nya, di mana si pengelola pun cukup terkejut karena sudah terlanjur menjualnya kepada Sam, sehingga Amelia disarankan untuk melakukan negosiasi kepada Sam yang kebetulan masih berada di luar. Left the unit. Gave it up. We sold it on the block when we didn't hear from you. I called. I said, please, Mr. Eddie, don't forget. He bought your unit. Go see him. Amelia pun langsung menemui Sam untuk meminta izin masuk sebentar ke dalam gudang karena di sana masih terdapat beberapa barang pribadi milik si Abah seperti foto, kartu keluarga, surat-surat penting, dan lain-lain yang karena Sam merasa sudah memiliki hak atas gudang tersebut, Sam pun menolak permintaan Amelia dengan cukup tegas dan agak sedikit kasar. Speak fast, this here. My mama, my papa, letters, what good are they to you, Mr. Appleton? This is yours. I bet you can still use it. Sambil kuku lutut, Sam pun menyalakan lampu manual yang memang akan mati secara otomatis setiap 5 menit sekali, di mana Sam langsung masuk ke dalam gudang dan mulai memeriksa barang-barang berharga yang mungkin bernilai tinggi. Saat lampu mati itulah Sam pun keluar untuk menemui si pengelola yang kebetulan sedang membetulkan pipa air, di mana Sam mengeluhkan tentang si pengelola yang selalu saja melimpahkan semua masalah kepada dirinya, seperti si nenek Amelia yang mendatanginya tadi, bahwa janganlah apa-apa dilimpahkan ke saya, sudah mah isi gudang belum tentu balik modal, masa saya harus menghadapi masalah seperti ini juga? Terjadi perdebatan kecil di antara keduanya yang memang sudah berbisnis sejak lama, di mana si pengelola sendiri heran dengan sikap Sam yang kurang respek terhadap orang
orang lain, padahal kan bisa mengizinkan nenek Amelia masuk sebentar lalu suruh dia pergi lagi. Sam pun menjawab dengan nada curhat bahwa dirinya merupakan seorang veteran perang yang tidak dihargai oleh pemerintah. Istrinya minggat begitu saja sejak Sam tidak punya uang. Rumahnya pun disita karena tidak bisa bayar cicilan. Yang dengan semua kesialan itu, Sam pun memiliki mindset untuk menolak bersikap baik terhadap orang lain karena merasa bahwa orang lain pun belum tentu peduli terhadapnya. Fought that unit fair and square. So you, her, and this turn. You're not the only one that feels brother. Setelah bolak-balik ngangkutan barang ke dalam mobil, Sam pun menemukan sebuah album foto berisi si Abah yang ternyata pernah menjadi bagian dari kesatuan tentara Nazi di bawah pimpinan Bapak Adolf Hitler, di mana Sam sama sekali tidak peduli terhadap barang-barang tidak berharga seperti itu dan tetap fokus pada barang yang memiliki nilai jual tinggi. Salah satunya adalah papan berbentuk bulat yang tak sengaja menggulutuk di pojok ruangan. Selesai dengan mengangkut beberapa barang yang dianggap memiliki nilai jual, Sam pun langsung masuk ke dalam mobil untuk pergi ke toko langganannya yang biasa menaksir harga barang-barang bekasnya. Tapi tiba-tiba, ya, Sam pun dihajar oleh seorang debt collector yang meminta Sam untuk siapkan uang sebesar $12.000 tepat jam 9 esok pagi, juga sempat merusak kaca mobilnya sebagai bentuk ketegasan seorang penagih hutang. Now I made my point. 12K tomorrow. Sam pun kembali ke kantor si pengelola untuk mengobati lukanya, yang karena si pengelola merasa kasihan atau simpati, dia pun memberikan alamat toko yang diketahui cukup worth it dalam memberikan taksiran harga akan barang-barang antik seperti ini. Go over to Agatha's joint on Douglas Drive. Beliau bernama Agatha, sang pemilik toko sekaligus kolektor barang antik yang tertarik dengan beberapa barang yang Sam bawa, seperti dudukan lilin yang terbuat dari emas ini. Namun perhatian Agatha langsung teralihkan ketika Sam menunjukkan sebuah papan bulat kayu dengan lambang simbol pentagram dan... What have we here? Have you ever seen it? Ya, terdapat 3 buah buku dalam papan tersebut, semuanya bertuliskan bahasa Latin yang kuno, sehingga Agatha cukup kesulitan untuk menaksir harga akan buku-buku tersebut. Namun dia langsung menghubungi sahabatnya yang ahli dalam menilai buku-buku kuno seperti ini. They're important, right? Valuable, I bet. I'll go call my guy about the books. Beliau bernama Roland, seorang kolektor buku yang langsung tertarik saat melihat ketiga buah buku yang Sam bawa, di mana Roland mengatakan jika papan tersebut disebut sebagai papan pemanggil arwah dan ketiga bukunya berisi simbol dan mantra khusus semacam panduan atau tutorial untuk melakukan pemanggilan arwah, yang menurutnya buku dan papan ini pernah digunakan oleh para ahli sihir supranatural Nazi pada zaman Perang Dunia Kedua. Indeed, a seance table and arranged to facilitate the summoning of an entity. Roland mengatakan jika masih ada satu buku lagi yang merupakan jilid terakhir berisi tata cara untuk menyegel iblis di muka bumi, di mana Roland berani membayar ketiga buku ini seharga $10.000 atau sekitar 150 juta rupiah. Namun apabila Sam memiliki buku terakhirnya, Roland berani membayar sebesar $300.000 atau setara 4 miliar rupiah lebih untuk satu buku langka tersebut. Was there a fourth volume? Not that I saw. The reason the fourth volume is the rarest. How much for all 4? If placed at the right auction, we'll write you a check for $300,000.
Tak ingin kehilangan kesempatan emas ini, Sam pun langsung mengajak Roland menuju ke gudang yang memang Sam sendiri belum sepenuhnya memeriksa seluruh barang-barang yang ada di sana. Roland pun bercerita mengenai asal-usul gudang penyimpanan tersebut yang diketahui didirikan pada tahun 1940, 5 tahun sebelum si Abah menjadi penyewa tetap gudang nomor 36. Dari cerita yang beredar, diketahui sang pemilik gudang merupakan seseorang yang rakus dan serakah, juga merupakan seseorang yang cukup kental atau lekat dengan okultisme atau kepercayaan terhadap hal-hal supranatural seperti sihir, iblis, jurig jarian, dan lain-lain. Supranatural. Nah, suatu hari si pemilik gudang diketahui mengalami kebangkrutan akibat kebiasaan buruknya, yaitu bermain judi tidak pakai Zeus, sehingga untuk mengembalikan keadaan, si pemilik yang kental dengan okultisme pun nekat melakukan ritual terlarang untuk memanggil roh jahat atau iblis, dan dia menjadikan saudara perempuannya bernama Dottie menjadi medium untuk dirasuki iblis jahat tersebut, yang mana si pemilik pun menjadi seorang pengabdi setan agar bisa memiliki harta melimpah demi bisa memulihkan kondisi finansialnya. All about the family who owned the units that you bought. Gambled his fortune away, destroyed his family. He moved in occult circles in Berlin and Vienna. I'm interested in any of this creep show shit you favor, okay? Anyway, we're here. Sesampainya mereka di gudang, Sam langsung memindahkan barang-barang yang tersisa ke dalam mobil, sementara Roland fokus untuk mencari buku termasuk petunjuk mengenai siapa sebenarnya si Abah ini. Dan justru Roland tak sengaja menemukan beberapa koran yang berisi tentang hilangnya gadis sosialita, adik dari pemilik gudang ini yang bernama Dottie. Where are you, Dottie Vollmer? Selesai memindahkan sebagian barang-barang yang berukuran besar, Sam dan Roland pun akhirnya menemukan sebuah fakta menarik tentang gudang berukuran kecil ini, yang ternyata terdapat ruangan rahasia di balik dinding yang mungkin saja si Abah menaruh barang-barang berharganya di dalam sana. You know that book's locked up in here. Now we'll find out why he came here every day. What is that f***ing smell? In my field, we call it effluvia. Ketika masuk, mereka langsung mencium bau tidak sedap seperti tai kotok prasejarah yang sudah berumur ribuan tahun, yang dalam sepanjang terowongan terdapat tanda salib dan beberapa tulisan dalam bahasa Latin. Yang betapa terkejutnya mereka berdua saat menemukan sebuah ruangan khusus yang di situ ada seonggok jasad manusia terikat di tengah lingkaran dengan sesosok makhluk aneh yang mendiami wajah jasad tersebut. Never in my imagination. Look how the demon hide. Dan ya, dialah Dottie, saudara perempuan pemilik gudang yang dijadikan tumbal atau medium untuk dirasuki iblis, di mana Roland memperingatkan Sam untuk jangan melewati batas lingkarannya, tetapi karena buku tersebut berada di sana, Sam yang hanya mementingkan uang pun nekat melewati batas sehingga... Oh, stop! Don't! Ya, Roland pun tewas dilahap oleh iblis bertentakel dan bernekel boy ini, di mana Sam langsung lari mencari jalan keluar sambil disibukkan untuk menyalakan lampu yang terus mati secara otomatis ini. Ketika Sam sudah di depan pintu itulah tak diduga ada nenek Amelia yang ternyata masih berada di sana. Beliau sepertinya tahu tentang hal ini dan memang sedari awal berusaha untuk memperingatkan Sam, namun tidak mau mengerti. Sehingga ketika semuanya sudah terlambat, nenek Amelia yang masih dendam dan sakit hati terhadap sikap kasar Sam tadi siang pun memilih untuk lebih mengunci pintu tersebut dan membiarkan Sam mati di dalam sana. No! Please, I'll give you whatever you want. Open the door, please! Open the door! Tamat, ending yang cukup membagongkan. Film pendek ini berasal dari serial TV berjudul Cabinet of Curiosity Season 1 Episode 1 dengan judul Lot 36, disutradarai oleh Guillermo del Toro yang merupakan sutradara terkenal yang sudah tidak perlu diragukan lagi lah film-filmnya. Sehingga meskipun ini film pendek dan dari segi cerita agak kurang detail, tetapi dari pengemasan dan penggarapan sangat serius, mencekam, dan sangat bisa dinikmati.
Entah siapa abah pemilik gudang nomor 36 ini dan apa hubungannya dia dengan sang pemilik penyewaan gudang ini. Kenapa dia juga harus memberi makan daging hampir setiap hari untuk iblis ini. Dan juga kenapa dia harus melakukan ritual lompat pocong setiap hari. Apa yang membuatnya mengemban tugas tersebut? Entahlah. Pesan yang bisa kita ambil dari film pendek ini adalah bingung saya. Sekali ini saya persilahkanlah untuk Anda menilai sendiri apa pesan yang kira-kira bisa diambil. Atau bisa juga lah Anda tulis di kolom komentar. Sepertinya akan lebih menarik. Tolong ya tuliskan pesan-pesannya. Saya John mewakili direksi yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa di film pendek selanjutnya. Adios, kentut bising Homo sapiens. Cuau, cuau, cuau. Aduh, lelah sekali guys. Terima kasihlah teman-teman ya. Jaga kesehatan dan semangat terus menjalankan aktivitas dan hidup di muka bumi ini. Wadidaw.